Bayangin aja guys, tiba-tiba kamu dapat Indomie 1 truk dan kamu bingung Indominya harus diapain ini. Ditambah lagi, bayangin kamu juga dikirimin sembako 1 pickup guys. Gimana jadinya? Kalau semua rezeki yang datang ini kami packing menjadi paket sembako dan mulai membaginya ke orang-orang yang ada di jalanan. Semangka. Ternyata berbagi sembako di Indonesia nggak mudah. Gawat guys, mulai diserbu. Wah, ini padahal di dalam mobil loh. Kalau keluar mobil makin diserbu guys. Tolong lindungi kami ya Allah. Menjelang bulan puasa, pastinya kebutuhan setiap orang meningkat kan. Di sisi lain, akhir-akhir ini rakyat Indonesia sering banget dapat berita yang nggak mengenakan. Contohnya aja kelangkaan gas LPG dan meningkatnya harga sembako saat menjelang bulan Ramadan. Saat membagikan paket sembako di jalanan, jujur kami pengen banget melihat respon orang-orang karena ini pertama kalinya kami membagikan 100 paket sembako. Dan momen tak terduga saat ibuku membagikan sembako kepada ibu-ibu penjual koran ini. Jadi waktu itu guys, kakakku, Mas Arga, habis mendapatkan transferan mendadak dari hamba Allah. Dan dari transferan tersebut kami diamanahi untuk membagikan sembako kepada orang-orang yang ada di kota Semarang. Langsung aja deh catat-catat kami survei toko-toko sembako. Ternyata guys, nyari toko sembako itu susah-susah gampang. Akhirnya kami putuskan untuk memilih toko sembako ini guys. Karena udah merasa cocok, kami memutuskan untuk melakukan negosiasi harga nih. Di sini kami pesan beras, minyak, gula, dan teh. Tapi kan kalau sembako doang kayak ada yang kurang lengkap gitu kan. Perut orang Indonesia kurang lengkap kalau belum ada makanan sejuta umat ini, yaitu Indomie. Kami langsung pesan Indomie 1 truk guys. Ya nggak 1 truk juga sih. Cuma beberapa karton aja sesuai kebutuhan. Nah, 7 hari setelah Indominya datang, giliran sembakonya yang datang nih. Sembakonya ini guys, alhamdulillahnya datang di waktu yang tepat. Maksudnya gini, kebetulan itu nggak hujan. Bayangin aja, saat perjalanan tiba-tiba hujan. Sembakonya apa nggak basah kuyup itu. Dan perlu kalian tahu, setelah sembakonya itu mendarat di rumah kami, itu hujan deres guys. Oke deh, semuanya udah lengkap. Giliran aku dan masku packing sembakonya di dalam kresek. Jujur ya guys, packing kayak gini tuh harus teliti banget. Kalau misal ada yang kelewatan satu, berabe guys. Harus kita ulangi lagi, kita cek lagi satu persatu, dan memerlukan waktu yang lama. Setelah digempur dengan penuh semangat, akhirnya selesai juga nih guys, bungkusin sembako-sembakonya 100 bungkus. Habis sholat subuh, kami langsung gercep nih. Hari ini, kloter pertama pembagian sembako harus jalan dulu guys. Tapi sebelum itu, kami harus ngelewatin rintangan pertama nih, menata paket sembakonya ke mobil. Kelihatannya gampang ya, tapi jangan salah, ini kayak main Tetris versi dunia nyata guys. Karena jumlahnya ada 100 paket sembako, jadi untuk perjalanan pertama ini kami mau membagi 50 sembako dulu, karena mobilnya nggak muat guys. Saat berbagi sembako di jalanan, ini bukan sekedar bagi-bagi guys. Kami harus lihat situasinya juga. Kadang bisa turun dari mobil, dan kadang harus tetap di dalam mobil. Tergantung kondisinya. Amin ya Bu. Amin. Paling rezeki lancar, sehat, panjang umur, sing barokah ya Bu. Bisa ya Pak. Turun kakek ya Pak. Kalau tempatnya kondusif, kami bisa turun langsung buat bagiin ke mereka guys. Jadi bisa ketemu langsung, ngobrol sebentar, dan memastikan bahwa sembakonya nyampe ke tangan yang tepat. Kami udah berbagi sembako ke beberapa orang kan guys. Tapi tiba-tiba ada momen lucu sekaligus terharu guys. Ada ibu-ibu yang lagi ngejar mobil kami. Kami awalnya nggak tahu. Saking semangatnya ngejar kami, celananya itu loh guys sampai melorot. Respect banget sih sama ibunya. Celana boleh hampir jatuh ya Bu, tapi semangatnya enggak dong. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Terima kasih ya Mas. Monggo. Selalu panjang rezekinya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Setelah itu kami lanjut perjalanan guys. Sembako masih banyak, dan target kami selanjutnya adalah para tukang becak dulu nih. Kalian tahu nggak sih, para tukang becak ini udah nunggu penumpang sejak subuh loh. Bayangin aja kalau hari itu mereka nggak dapat penumpang, yang mereka nggak dapat uang. Alhamdulillah, rasanya seneng banget bisa berbagi. Tapi tiba-tiba suasana mulai berubah. Dari ujung jalan, ada beberapa orang yang kelihatan jalan ke arah kami. Awalnya 1-2 orang, tapi lama-lama jumlahnya makin banyak. Semakin banyak yang datang bukan berarti kami nggak mau ngasih ya, tapi takut sembakonya malah jatuh di tangan yang salah.
Setelah pengalaman tadi, kami jadi makin sadar guys. Saat membagikan sembako, penting banget untuk selalu memperhatikan kondisi sekitar. Bener kan kataku? Kalau mau bagi sembako seperti ini, kami harus tetap waspada. Jangan asal turun dari mobil, karena bisa-bisa kamu malah dicegat atau terjadi kerumunan yang berbahaya. Makanya, kami harus pintar-pintar membaca situasi. Kalau kondisinya aman dan terkendali, kami bisa turun mobil dan berinteraksi langsung sama mereka. Tapi kalau mulai ramai dan berpotensi chaos, lebih baik tetap di dalam mobil dan bagikan dengan cara yang lebih teratur. Intinya, selalu utamakan keselamatan diri dan orang lain. Yuk lanjut bagiin sisa sembako kloter pertama guys. Pak, ade sahur nggih. Nggih, matur nuwun Ibu. Oke, monggo. Hati-hati yang Mas, hati-hati lihat, Ibu, Bang. terima kasih Mas. Setelah perjalanan panjang dan penuh drama, akhirnya kloter pertama pembagian sembako hampir selesai. Paket terakhir ini kami berikan kepada seorang ibu penjual koran yang setia menjajakan korannya di pinggir jalan. Aku bener-bener gak nyangka banget guys saat ibu-ibu penjual koran ini diberi sembako sama ibuku. Dengan mata berkaca-kaca, beliau justru menawarkan koran secara gratis kepada kami sebagai tanda terima kasih. Tapi, kami dengan halus menolak pemberiannya agar koran-koran tersebut tetap bisa dijual dan menjadi sumber penghasilan bagi ibunya. Momen ini mengajarkan kami bahwa di tengah keterbatasan masih ada jiwa besar yang rela berbagi. Sungguh pengalaman yang mengharukan dan penuh makna ya guys. Alhamdulillah, kloter pertama udah selesai guys. Dan kami lanjut mau pulang dulu untuk mengambil sisa sembako dan dibagikan di kloter kedua. Alhamdulillah guys, ini kloter pertama pembagian sembako sudah selesai. Ini lanjut kloter kedua. Lanjut pembagian sembako kloter kedua guys. Ini aku ganti baju karena tadi kan kemeringat ya lari-lari ya. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket. Kloter kedua dimulai dengan lancar guys. Kami berhenti di beberapa titik dan mulai membagikan sembako ke yang membutuhkan. Awalnya semua berjalan mulus kan. Ibuku turun dari mobil dan langsung membagikan sembako ke beberapa orang yang membutuhkan. Tapi tiba-tiba semakin banyak orang yang sadar kalau kami bawa sembako. Mereka mulai berdatangan dari berbagai arah. Situasi mulai gak terkendali nih guys. Kerumunan makin padat dan kami mulai diserbu lagi. Pengalaman ini benar-benar mengajarkan kami untuk selalu waspada dan siap menghadapi situasi tak terduga saat berbagi. Setelah insiden tadi, alhamdulillah pembagian berikutnya berjalan lancar guys. Kami bisa fokus lagi membagikan sembako ke tukang becak yang lagi ngemper di pinggir jalan. Kenapa tukang becak sih Mas Rey? Karena ini amanah dari hamba Allah. Beliau itu pengen bahwa sembako ini fokus dulu ke tukang becak. Untuk alasannya, mungkin beliau memiliki alasan tersendiri kenapa tukang becak itu harus diutamakan. Biasanya di daerah sini tuh banyak banget tukang becak. Tapi kali ini banyak yang gak ada di tempat guys. Mungkin mereka udah pulang kampung persiapan Ramadan. Alhamdulillah sih, meskipun banyak tukang becak yang udah pulang kampung, kami masih nemu beberapa tukang becak yang tetap narik. Kalau kalian masih bertanya-tanya kenapa kami mengutamakan tukang becak dalam pembagian sembako ini, mungkin video yang aku share ini bisa menjawabnya. Kalian tahu nggak sih, bahkan ada loh tukang becak yang menjadikan becaknya sebagai rumah. Mereka tidur, makan, dan menyimpan barang-barang mereka di becaknya. Makanya guys, bantuan sembako seperti ini berarti banget buat mereka untuk bertahan hidup. Dengan penghasilan yang nggak menentu, apalagi di tengah persaingan dengan transportasi modern, mereka benar-benar membutuhkan uluran tangan kalian. Apa ya Pak? Ini Amit. Ya. alhamdulillah. Ya, monggo Pak. Monggo ndak. Guys, sebelum lanjut, aku mau ganjel perut dulu nih pakai Malkis Abon. Tapi ya, Malkis sekarang kok makin kecil aja ya. Uniknya, abonnya makin kerasa sih, jadi ya tetap enak. Yummy. Setelah isi tenaga, kami mau ketemu mbak-mbak yang dulu pernah merawat aku, Mas Arga dan adikku Nopal waktu kecil. Dulu, mereka yang selalu ada buat kami guys saat orang tua kami masih bekerja di kantoran. Di rumah. Ya. Sayangnya, waktu kami terbatas guys. Masih ada misi yang harus kami selesaikan hari ini. Meskipun pertemuan ini singkat, kenangan dan kasih sayang yang mbak-mbak berikan ini akan selalu ada di hati kami. Sekarang saatnya kami lanjutkan misi pembagian sembako yang masih tersisa. Melihat senyum mereka saat menerima sembako, membuat semua usaha dan waktu yang kami keluarkan terasa sangat berarti. Hari ini penuh dengan momen berharga. Terima kasih ya guys sudah ikut bersama kami dalam perjalanan ini. Buat kalian yang juga menjalankan aksi seperti ini, semoga rezeki kalian semakin lancar ya.
Pada dasarnya rezeki itu berputar layaknya siklus guys. Menahannya berarti merusak putaran, membaginya berarti menyempurnakan putaran. Semoga apa yang kami lakukan hari ini bisa memotivasi kalian untuk berbagi dengan sesama ya. Ingat guys, kebahagiaan sejati bukan dari apa yang kalian miliki, tapi dari apa yang kalian bagikan. Karena berbagi adalah bentuk lain dari rasa bersyukur. Dan dengan berbagi, kalian bisa menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk terus menebar kebaikan ya. Dan terima kasih udah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan ceritaku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya.